Ya, teman-teman khusus malam ini, Komal ini buat janda Kristus dulu pelayanannya. Jangan dulu ganggu ya. Ya, Janda Kristus. Ada calon loading ya, baru silakan. mulai. Lanjut, Cak. Coba Ica baca Yohanes 5:30, Cak. Oke, saya baca ya. Yohanes 5 ayat Ya. 30. Beginilah firman Tuhan. Hmm. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Coba Ica. Ya, mengutus Coba Ica dengan Sutiani coba fokus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang dikehendakinya. Nah, di Yohanes 5:30 itu bercerita ada berapa keberadaan di situ, Cak. Ada berapa keberadaan di situ? Oke, saya jelaskan gantian bisa. Boleh menjelaskan. Gimana ini, Pak? Tapi pakai data lah. Ini Ya. netizen saya senang Ica menjelaskan walaupun tidak nyambung karena mungkin kecantikan Ica yang membuat nyambung ya, teman-teman. Ya, silakan. Oke. Nah, tadi Ada berapa? Itu pertanyaan saya, Ica, ada berapa keberadaan di situ? Oke. Nah, tadi yang Bang Loding bilang ya, bahwa nabi-nabi palsu ini siapa gitu. Apakah itu Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu ya. Paulus ini bukan nabi ya, karena kalau nabi itu ya itu berbicara tentang yang apa namanya? Berbicara tentang yang dia mendapatkannya, kalau orang Islam bilang ilham ya. Benar tidak? Nah, jadi kalau Rasul Paulus ini di dalam iman Kristen, Paulus ini di dalam iman Kristen itu adalah rasul. Ya, rasul itu berbicara tentang pengajaran. Itu yang pertama. Nah, jadi bagi umat Kristen, Paulus itu bukan nabi, tetapi dia adalah rasul. Yang kedua, ya, di sini dikatakan di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, di situ ya Bang Loding, ya, Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan tentang pembunbunan, tetapi dia di situ memberitahukan kita bahwa dia dulunya sebelum dipulihkan, dipanggil Tuhan untuk melayani, bahwa dia itu pernah melakukan tindakan yang kita katakan pembunbunan. Nah, tetapi dia di situ mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Nah, itu kita harus bedakan gitu loh. Ya. Nah, di sini berbicara tentang melanggar perintah Allah. Apakah Rasul Paulus itu mengajarkan kita tentang pembunbunan? Tidak pernah. Tidak ada satupun di dalam Alkitab di mana di ayat firman Tuhan Rasul Paulus mengajarkan kita tentang pembunbunan, tetapi dia menyatakan bahwa dia pernah sebelum dia dipanggil Tuhan untuk melayani, ya itu dia pernah melakukan pembunbunan untuk untuk orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah itu ya, oke, ini itu yang tadi ya sudah saya jawab ya. Nah ini kita ke Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 30 ya. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, makanya dia dikatakan adalah firman Allah gitu loh. Yohanes 1:14 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, dia tidak bisa untuk berbicara tentang penghakiman, itu bukan diri dia. Makanya kenapa pada saat dia datang dalam rupa manusia, dia tidak bisa membebaskan dirinya pada saat di kayu salib. Nah, itu berbicara tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah manusia. Tetapi ya kalau berbicara tentang keilahiannya, itulah yang dikatakan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Loading mulai mering. Gitu. Mulai Ya, mering silakan, kacamata. ini Sutiani ya. Ada yang mau? Ya, Sutiani mungkin tambahkan sedikit. Sutiani.
Mau ditambahkan sedikit silakan. Ya, Tambah miring, Bang. tambahkan sedikit. Silakan. Gini ya. Ya. Kau punya sound card lagi tuh, tindis internet play. Jadi Kawan naik cuma merupakan ambil sound badan card. pengajaran Yesus yang lain. Lagi tuh, tindis internet play. Kawan dia punya internet play dimatikan dulu. Aduh, wis kacamatanya Internet play jelek juga, dimatikan Bang. dulu. Coba. Tuh. Ini yang satu malah sibuk sama sound card-nya nih. Aduh. Jadi kan Coba, gini, aku tidak dapat buat apa-apa dari diri sendiri. Iya, lanjut. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendakku yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus gini, Yesus menegaskan bahwa tindakan doubling ya kayak. Iya, doubling. Makanya kamu cabut Bang. saja, kamu punya apa? Sound card itu. Biar sama Ica saja lah. Terus langsung jawab aja, Bang. Cabut setnya. Di sini kan kita diskusi, bukan akad nikah kan? Cabut saya enggak usah pakai sound card. Ya. Ya, silakan. Habis ini tadi Jadi Ustaz, gini, lawan itu kan perempuan kuncinya cuma menunjukkan satu, bahwa lelaki tidak bisa menang. tindakan dan keputusan itu Kuncinya cuma satu, lelaki tidak bisa. bukan berdasarkan keinginan pribadinya gitu ya sebagai manusia, melainkan sepenuhnya selaras dengan kehendak Allah Bapa. Karena Yesus bertindak berdasarkan otoritas dan kehendak Bapa. Jadi hakiman yang ia berikan adalah adil dan benar gitu. Ketegangan kepada ayat ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara Yesus dan Bapa. Karena Yesus secara sadar menekan misi ilahi atas kehendaknya sendiri gitu. Betul. Seperti Oke, itu. oke, sabar. Sutiani di mute dulu. Sutiani di mute dulu. Ustaz, saya masuk sedikit ya. Masuk, Bang. Ya. Nggak jelas ini, Bang, ngomong, Bang, suaranya. Ustaz, saya masuk sedikit ya, baru apa? Nah, jadi begini. Tadi di situ kan Sutiani sudah baca latar belakang ayat itu kan, bahwa mana Yesus itu melakukan segala sesuatu itu dari perintah dari Bapaknya. Nah, Bapaknya itu siapa? Bapaknya itu berarti kita cari tahu menurut Yesus. Bapaknya itu adalah Tuhan. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Nah, tadi Ica mengatakan bahwa Rasul itu bukan Nabi. Nah, berarti Ica tidak baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, Pada waktu gimana, itu Bang? dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, itu berarti dia nabi. Nah, tetapi yang kita fokusnya di situ pengajarannya itu bukan tentang membunuh tidak. Pengajarannya itu yang mengajarkan orang-orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan. Pengajarannya di Fokus situ. sama ini ya? Kalau Betul. masalah membunuh, jangan terlalu mengklaim bahwa Kristen ini punya ajaran kasih sehingga dilarang membunuh. Hari ini kalau ada orang yang datang ke rumah kalian berdua untuk memperkosa kalian berdua, otomatis bapak kalian akan membunuh orang itu. Pasti. Bukan berarti Emosi ajaran lah. kasih itu diperkosa anaknya, dikasih istrinya, bukan begitu. Ajaran kasih itu, kasihilah musuhmu itu bukan di perjanjian lama dulu, nyawa ganti nyawa. Ketika kita membunuh, misalnya saya membunuh saudaranya Ica, berarti kalau mengikut hukum perjanjian lama, keluarga Ica akan balik membunuh saya. Tetapi datanglah Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, dalam arti jikalau Ica membunuh keluarga saya, maka saya tidak bisa membunuh Ica lagi, tetapi saya akan mengasihi Ica dengan cara memproses Ica sesuai hukum yang berlaku di daerah itu. Begitu. Mata Seluruh berbeda. agama mengajarkan kasih, tapi kalau ada orang datang di rumah ngamuk-ngamuk mau perkosa anak dan istri kita, masa kita bilang, ajaran kasih kok, biarkan saja. Nggak mungkin. Tetap kita lawan dia. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jikalau dia tidak memerangi kita, buat apa kita perangi dia? Betul.